Berlatar di Los Angeles, Amerika, kisah akan berfokus pada seorang security di sebuah klub malam bernama Mark yang sebenarnya merupakan keturunan Korea namun sejak umur 6 tahun diadopsi dan tumbuh besar di negara tersebut. Saat sedang berpatroli itulah, Mark mendapati ada teman lamanya bernama Jin Kim menimbulkan kegaduhan karena ternyata sedang mencari keberadaannya. Di sana Jin Kim memberitahu tujuannya menemui Mark, yaitu ingin dia panco melawan juara bertahan di tempat itu, bukan tanpa alasan. Mark ini ternyata merupakan mantan atlet panco yang sudah seringkali mendapat medali, namun karena sebuah insiden yang melibatkan diskriminasi rasial, Mark dilarang untuk kembali bertanding. 2년 전 대회에서 동양인에 대한 차별로 불법 승부 조작 당합니다. 이 병은 몇 년 안 돼서 팔씨름이라는 스포츠밖에 없었어요. Mendengar Jin Ki butuh uang untuk ongkos pulang ke Korea, Mark akhirnya mau membantu dan mereka segera menemui pemilik klub untuk mendaftarkan diri. Setelah Jin Ki membuat kesepakatan dengan si pemilik klub selaku penyelenggara serta investor dari si juara bertahan, Mark pun langsung bertanding dan... Ya, Mark berhasil memenangkan pertandingan sehingga Jin Ki langsung mengantongi hasil kemenangan barusan. Di tengah ketegangan karena si juara bertahan tak terima dengan kekalahannya, Jin Ki memutuskan pergi duluan dan berjanji akan memberi kabar kepada Mark jika dia sudah sampai di Korea. Akibat kejadian itu, Mark dipecat oleh si pemilik klub dan pada akhirnya bekerja di sebuah pusat perbelanjaan. Hingga pada suatu hari, ia mendapat telepon dari nomor tak dikenal yang ternyata itu adalah Jin Ki, berharap Mark pulang ke tanah air untuk mengikuti ajang turnamen panco. 형, 이거 다시 제대로 발씨름할 수 있는 마지막 기회다. Singkat cerita, tibalah Mark di bandara Korea dan disambut oleh Jin Ki. Sebelum diantar ke hotel yang akan jadi tempat tinggal barunya, Mark dibawa mampir ke sebuah restoran untuk membicarakan hal penting, sekalian mengisi perutnya yang roncongan. 좀 쉽지야. Di sana Jin Ki membahas terkait seorang rentenir yang diketahui suka judi olahraga, di mana ia kepikiran untuk menjadikan orang itu sebagai investor. Meski ini tidak ada sangkut pautnya dengan pertandingan formal, Jin Ki ingin mengajak Mark kerjasama agar bisa menghasilkan banyak uang. 됐고, 우리 한번 제대로 성공해서 그때 한번 빨아비리고. para people. Malamnya setelah puas mengunjungi beberapa tempat rekreasi, Mark langsung diantar ke depan hotel yang sudah Jin Ki pesan. Yang di sana, Mark mendapati ada sebuah kotak yang sengaja ditinggalkan oleh Jin Ki berisi ponsel yang telah disetting agar Mark mengetahui alamat tempat tinggal ibu kandungnya. Sementara itu di sebuah mall, Jin Ki menemui rentenir bernama Chung Soo, di mana ia malah digantung karena gelagatnya yang mencurigakan. Setelah menunjukkan video pertandingan Mark dan menjelaskan alasannya datang, Chung Soo akhirnya mengerti dan mau jadi investor dengan syarat Jin Ki harus mengendalikan Mark sepenuhnya. 이기는 거 중요해. 근데 뭐 지는 것도 중요하다. 총 수익의 10%. 그럼 우리 막 내가 컨트롤. Singkat cerita, esok siang pun tiba. Meski merasa telah dibuang oleh sang ibu, Mark memutuskan untuk mencari beliau dan setelah bertanya ke sana kemari, ia akhirnya menemukan rumah sang ibu, namun ragu untuk mengetuk pintu rumahnya. 누구세요? 개미 같아 오빠. 너무 커. Dia bernama Jun Hyung, bocah laki-laki yang mengaku tinggal di rumah tersebut. Mendengar Jun Hyung dan adiknya merupakan cucu dari ibu Mark, membuat Mark keheranan karena sepengetahuannya sang ibu hanya memiliki satu anak, yaitu dia sendiri, kecuali jika sang ibu menikah lagi setelah dia diadopsi oleh orang Amerika. 엄마, 저 아저씨 가고 있어. 나는 벤츠 죽여! Sesuai perintah dari Jin Ki, malam harinya Mark pergi ke mall yang ternyata di dalamnya ada sebuah ruang khusus untuk bermain judi. Sebertemunya Mark dengan Chung Soo, ia diminta agar langsung bersiap karena harus mengikuti lomba panco yang dijadikan sebagai ajang perjudian. Do I really have to do this? What's the matter, 형? 우리 다 얘기했던 거잖아. Di waktu yang sama, Sujin terlihat ada di mall tersebut karena ternyata punya lapak untuk berjualan pakaian. Saat sedang mengobrol dengan rekan-rekan sesama pedagang itulah, Sujin tak sengaja melihat Mark di tempat itu dan dibuat penasaran setelah mendengar Mark dulunya diadopsi dan sudah lama tinggal di Amerika.
미국서 왔다는 거 팔씨름 선수. 미국에서 왔대요? 얼핏 들어보니까 그 입양하라던데. Saat lomba berlangsung, Mark bisa dengan mudah mengalahkan pemain lain, bahkan pria yang katanya suhu. Melihat potensi besar yang dimiliki oleh Mark, Chung Soo pun merayu seorang bos mafia bernama Jin yang selama ini jadi penyokongnya untuk memanfaatkan Mark sebagai aset penghasil uang di jenjang judi yang lebih tinggi. 일단 뭐 도박 사이트 만들고 광고 때리고 하면은 이거 박 터진다. 내 촉이 그래. 제이신이 친구들만 좀만 더 모아주면 나머지 내가 다 알아서 할 테니까. Uang dari hasil perlombaan barusan, Jin Kim menyewa sebuah kamar hotel mewah di mana Mark sangat menyukai fasilitas di sana. Hingga tak lama, Jin Kim mendapat pesan dari Chung Soo yang ingin dia menyuruh Mark agar kalah dalam lomba berikutnya. 쉬엄쉬엄 하면서 한 판씩 져주기도 하고. 형? 자? Keesokan harinya Mark memberanikan diri untuk pergi ke rumah sang ibu di mana ia langsung bersembunyi ketika melihat Jung Hyun dan adiknya. Namun karena terlanjur ketahuan, Mark lekas menanyakan soal siapa nama nenek mereka dan akhirnya mengetahui jika si nenek yang dimaksud merupakan ibu kandungnya. 이렇게 자꾸 오면 경찰에 신고할 거예요. 또 놀러와. Sejenak kita tinggalkan dulu urusan Mark dan beralih pada seorang atlet panco nomor 1 di Korea bernama Kombo yang saat ini sedang mengadakan kampanye pengenalan guna menarik minat orang-orang ke bidang olahraga tersebut. Hingga tak lama, Kombo mendapat telepon dari seseorang yaitu Chung Soo. Ingin dia datang untuk melihat serta memastikan kelayakan Mark. 내가 이번에 그 스폰하는 놈이 한 놈이 있어. 네가 와서 좀 봐달라고 잘하는 건지. Mark sendiri terlihat masih berada di sekitaran rumah sang ibu dan mulai membuntuti kemana Sujin pergi. Sempat terkejut karena baru menyadari jika wanita itu punya lapak berjualan di mall. Mark yang berniat menghampiri Sujin pun tidak jadi dilakukan karena Jin Kim malah memergokinya. 저 사람도 여기 본다. 뭐 이게 통하나 보다. 형 내가 갔다 올게. 저기 잠깐 와. Sebelum mengikuti lomba, Mark diajak makan terlebih dahulu sekalian membahas soal pesan dari Chung Soo semalam. Jin Ki yang awalnya mengira Mark akan sulit untuk dibujuk, itu tidaklah benar. Karena Mark tanpa diduga langsung menyetujuinya. 어차피 하는 거니까 알았어. Karena di ronde pertama harus menang, Mark tentu bisa dengan mudah mengalahkan lawannya sampai-sampai Kombo menebak-nebak bahwa Mark memiliki teknik tersendiri. Saat lomba rehat sejenak itulah, Sujin yang terlihat datang untuk menonton Mark dibuat tak nyaman oleh Chung Soo yang tiba-tiba memintanya agar segera melunasi hutang. 아까 그 여자 아니야? 사람들 많아서 다 주는 거야. Melihat hal itu, Mark yang jadi kepikiran dan ikut kesal terhadap Chung Soo pun memilih untuk tidak jadi menurut perintahnya dan ya, karena Mark dengan sengaja memenangkan ronde kedua, Jin Ki yang tidak ingin Chung Soo kecewa segera menghampiri Kombo berharap dia mau tanding melawan Mark. Namun sayangnya, Kombo menolak dengan alasan tidak suka mengikuti pertandingan panco ilegal seperti ini. 저 이런 곳에선 팔씨름 안 합니다. 미쳤어? 누가 네 주인인지 몰라? 아니 지금 그게 Selesai berdebat, Jin Ki yang penasaran siapa sebenarnya si wanita alias Sujin langsung menemuinya ke toko tepat saat Chung Soo dan anak buahnya datang untuk memberi pelajaran. Dalam situasi terdesak itulah, Mark akhirnya datang dan bisa dengan mudah menghajar mereka semua. 왜 불알이네. Keributan pun terhenti karena dua orang polisi datang. Mark dan Jin Ki yang dibawa ke kantor untuk diinterogasi kesulitan dalam memberi penjelasan karena Mark dianggap memiliki tampang mirip preman. Maka dari itu, demi membuktikan bahwa Mark adalah seorang atlet panco profesional, Jin Ki mempersilahkan polisi untuk mengetes kemampuannya. 뭐 붙여놨나 좀 마시. 잘한대네. 잘하네. Tak lama, Sujin dan kedua anaknya datang di mana ia langsung meyakinkan polisi jika Mark merupakan kakak kandungnya. Untuk sebagai bukti, Sujin menunjukkan paspor milik Mark yang di sana terdapat nama asli yaitu Seung Min serta beberapa foto lama Mark ketika masih bersama sang ibu. 오빠를 입양 보내게 됐거든요. 아 거봐요 내 말 맞잖아요 진짜. Di sana Mark akhirnya tahu bahwa sang ibu telah meninggal 1 tahun lalu dan Sujin sudah tidak memiliki suami. Sekeluarnya dari kantor kepolisian, Jin Kim menyarankan Mark untuk menginap saja di rumah Sujin guna mempererat tali persaudaraan di antara keduanya. 아
수진 씨 집 가서 얘기하는 거 어때요? 가족이잖아. 어? 됐어. 우리 이따 가기는 마음에. Keesokan paginya Mark terbangun akibat mendengar suara ayam dan mendapati keponakan alias si adik sudah ada di sampingnya. Melihat Jun Yung kesulitan membuka pintu kamar mandi yang katanya sering macet, Mark pun segera membantunya dan 좋았어. meski terlambat untuk menemui sang ibu, Mark tetap merasa bahagia karena dirinya masih memiliki anggota keluarga. Namun karena masih canggung dan tak enak jika harus tinggal lama-lama, sore harinya Mark memutuskan pergi meski uang dan paspor miliknya ada pada Jin-ki. 가지마 삼촌, 같이 밥 먹자. 난 괜찮아. 너네들 먹어. Baru saja keluar, Mark yang melihat anak buah Chung Su datang untuk menagih hutang pada Sujin, lekas menghampiri mereka untuk mengusirnya dan 장난치나 아저씨. pada akhirnya Mark memutuskan untuk tidak pergi dulu dan lekas membuatkan burger untuk kedua ponakannya. Namun karena Jun Yung dan si adik tidak menyukai makanan seperti itu, Mark pun mengajak mereka makan di luar, lebih tepatnya di sebuah acara ulang tahun pernikahan untuk menikmati prasmanan gratis. 많이 벌고 예쁘게 커라. 빠라빼리뽀. Sementara itu, Chung Su yang telah memutus kontrak dengan Mark terpikir untuk merekrut teman lama Combo yang juga pernah jadi atlet panco nomor 1 di Korea. Di mana saat ini, si atlet yang diketahui bernama kita panggil saja Samsul, mendekam di penjara dan masih suka panco menghadapi para tahanan lain. 완전 내 스타일이지. Kembali pada Mark yang sedang nongkrong sendirian, ia ditemui oleh Jin-ki yang ternyata sudah mendaftarkan Mark pada ajang turnamen mendatang. Tapi sebelum itu, Mark disarankan untuk tanding melawan Combo dalam acara yang sedang digelarnya untuk sebagai latihan sebelum turnamen. Come on, 형. 그러니까 이번만 나 믿고 가고 그다음엔 무조건 대회만 집중하자. 오케이? Karena tidak memiliki kendaraan untuk berangkat ke tempat turnamen, Mark dan Jin-ki diantar oleh Sujin yang sekalian ingin liburan. Penasaran dengan Sujin yang lambat dalam mengendarai mobilnya, ia menjelaskan bahwa sejak suaminya tewas karena kecelakaan mobil, Sujin jarang memakai mobil karena takut hal sama menimpa dia dan kedua anaknya. 오케이. 좋아. 됐어. 이렇게 하면 돼. Singkat cerita, tibalah Mark di lokasi acara di mana Combo rupanya telah menyiapkan hadiah spesial bagi siapa saja yang dapat mengalahkannya. Setelah cukup lama menunggu, Mark akhirnya mendapat gilirannya dan langsung naik ke panggung acara untuk panco melawan sang atlet nomor 1. Tanpa Mark sadari, Jin-ki telah menyewa tim dokumenter berita berharap dari sana Mark akan terkenal dan mendapat sponsor. Setelah pertandingan selesai dan Mark berhasil mengalahkan Combo, mereka melanjutkan agenda dengan makan bersama dan menikmati momen-momen kebersamaan tersebut. 애들도 먹는데 먹어봐. Malamnya saat duduk sendirian, Mark dihampiri Sujin yang merasa perlu untuk mengajaknya pergi ke pemakaman sang ibu. Namun karena Mark masih menaruh kebencian, Sujin memberitahunya bahwa sebelum sang ibu meninggal, beliau sangat ingin bertemu dengan Mark, namun tidak memiliki akses bahkan untuk bicara melalui telepon sekalipun. 엄마 마지막까지 오빠 엄청 보고 싶어 했어. 그럴 거면 왜 버려? 여자 혼자 애 키우는 게 얼마나 힘든데. 너도 힘들면 애들 버릴 거야? 그건 아니지만 Sekembalinya ke rumah, berita terkait Mark pun tayang di berita televisi yang memang itulah tujuan Jin-ki menyewa tim dokumenter. Hingga pada suatu hari ketika Mark dan Jin-ki pergi ke sebuah klinik akupuntur, Jin-ki mendapat telepon dari seseorang dan pamit pergi duluan dengan alasan ada urusan yang harus diselesaikan. 아니야. 이따 봐. Di sana Jin-ki menemui ayahnya yang merupakan tukang parkir dan disinilah kita akan mengetahui terkait latar belakang keluarganya bahwa dulu bisnis keluarga Jin-ki telah bangkrut sampai-sampai sang ibu kabur dari rumah dan karena ayahnya terlilit banyak hutang, ia yang ingin kembali menaikkan derajat orang tua terutama sang ayah pun melakukan segala cara termasuk jadi pembuka jalan untuk Mark menggapai tujuannya. 나도 형만큼 이대에 절실해. 나 진짜 돈 많이 벌고 싶어. Sepulangnya ke rumah dan ikut makan malam bersama, Mark diberitahu oleh Jun Yung bahwa ia pernah memergoki sang nenek mengirimkan pesan email. Mark yang penasaran dan segera mengeceknya, menemui pesan dari ibunya berupa permintaan maaf dan beliau juga sangat mengharapkan Mark untuk pulang. 이젠 일기처럼 여기에 내 얘기를 쓰게 되는구나.
Dan di sini juga lah Mark mengetahui terkait siapa Sujin sebenarnya, bahwa dia bukan adik tiri Mark melainkan seorang yatim piatu yang harus menghidupi kedua anaknya, di mana sang ibu sengaja membawa Sujin dan kedua anaknya untuk tinggal bersama sampai menganggap Sujin sebagai anak kandungnya sendiri. 죽을 때까지 미안하고 미안해. Singkat cerita, esok siang pun tiba. Berlokasi di pemakaman sang ibu, Mark yang kecewa karena telah dibohongi langsung mempertanyakan alasan Sujin tidak terus terang sejak awal, padahal ia sudah senang karena mengira masih punya keluarga. Dan meski sang ibu sudah menganggap Sujin sebagai anak kandungnya, Mark tidak ingin menganggap Sujin sebagai adik karena bagaimanapun juga mereka tidak memiliki hubungan darah. 말 못해서 미안해, 오빠. 나 진짜 가족이 생긴 줄 알았어. 그래서 어쨌든 넌 우리 엄마 딸 아니야. Tidak hanya kecewa terhadap Sujin, Mark juga melampiaskan kekesalannya pada Jin-ki karena menurutnya selama ini ia hanya dimanfaatkan, hingga pada akhirnya pertengkaran terjadi dan Mark ingin Jin-ki tidak menemuinya lagi. Cause you're like my brother to me, man. But now, this. I had enough, man. Meski hatinya telah hancur, itu bukan berarti Mark akan putus semangat di mana ia kembali melatih kekuatan tangan untuk fokus mengikuti ajang turnamen. Melihat semangat Mark, Jin-ki yang tidak ingin persahabatan mereka kandas di tengah jalan pun memutuskan untuk tidak hanya berdiam diri dan mulai menonton video tutorial untuk mencatat segala hal yang berkaitan dengan olahraga panco. Singkat cerita, hari turnamen pun tiba. Setibanya Mark di lokasi, ia dihampiri oleh Jin-ki yang ingin memberikan sebuah buku berisikan hasil riset. Sempat tak peduli bahkan menghiraukannya, Mark akhirnya luluh dan sadar bahwa mereka memang saling membutuhkan satu sama lain. 우리 경기에만 집중하자. 오케이? 컴온. 예. Setelah keduanya resmi baikan, Mark ditemui oleh Combo yang juga mengikuti ajang turnamen ini. Saat masih sedang bertegur sapa itulah, mereka dihampiri oleh Chung-soo CS yang sekedar ingin memamerkan Samsul serta menekan jika Mark dan yang lain pasti kalah dalam turnamen tersebut. Ketika diwawancara itulah Mark mengaku sudah tidak memiliki keluarga sehingga ia tidak ingin menyampaikan pesan untuk siapapun. Sujin yang menonton live streaming tersebut tidak tahu harus berbuat apa dan hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Mark. Sementara itu di rumah Jun Hyung dan si adik yang lupa mengembalikan medali milik Mark memutuskan pergi ke lokasi pertandingan di mana mereka naik bus tanpa ditemani orang dewasa. Di waktu yang sama, Mark, Combo dan Samsul terlihat sudah mulai bertanding dan karena Jin telah mempertaruhkan uang dengan jumlah besar pada Samsul, Chung-soo yang tidak ingin mengecewakan beliau pun menawarkan uang senilai $100.000 kepada Jin-ki dan akan memberinya tambahan setelah pertandingan selesai jika Jin-ki mau membujuk Mark agar mengundurkan diri dari turnamen. 진기야, 지금 네 눈앞에 있는 거를 봐. 이게 진짜야. Jin-ki yang awalnya menolak berubah pikiran ketika Chung-soo mengingatkan soal ayahnya yang punya banyak hutang, sehingga tepat ketika Mark sedang menunggu gilirannya, Jin-ki langsung berterus terang soal Chung-soo yang akan memberi mereka uang jika Mark mau menuruti perintah itu. 만약에 결승에서 펀치 받으면 져주는 대가로 우리한테 2억 준대. 나 상금이 받았어요. 형, 그리고 진짜 펀치 또라이 새끼야. 형, 진짜 형 다칠 수도 있어. Ma pun jelas menolak tawaran Jin-ki dan menyarankannya agar mengembalikan uang tersebut bukan tanpa alasan. Ini merupakan langkah awal untuk dirinya bisa menggapai jenjang yang lebih tinggi dan sudah berjanji pada Jun Hyung dan si adik untuk memenangkan turnamennya. 난 그냥 I gotta keep on fighting and prove to myself that I'm still standing. This is my last chance. Di waktu yang sama di luar, Jun Hyung dan si adik terlihat sudah tiba di lokasi namun tidak diperbolehkan masuk dengan alasan harus ditemani orang tua. Tapi untungnya ada teman sesama pedagang Sujin yang juga datang ke sana untuk menonton pertandingan. 진기 삼촌! 엄마는? 이거 주려고 왔어요.
Mendapat kabar terkait kedua anak yang sedang menonton, Sujin memutuskan untuk pergi menyusul di mana ia sampai menitipkan lapak jualannya terkait pertandingannya sendiri. Mark yang lolos ke babak semifinal kali ini pun harus berhadapan dengan Combo dan 슬림이 났어요. 힘의 마크! 대단해요. ya, karena terjadi slip yaitu terlepasnya genggaman tangan, wasit pun mengikatkan tali pada tangan Mark dan Combo untuk mencegah hal sama terjadi sehingga setelah dinyatakan resmi masuk final, Mark yang melihat Jinki diajak pergi ke belakang menyadari bahwa temannya sedang dalam bahaya, sehingga ia lekas menyusulnya untuk menyelamatkan Jinki, sekaligus memberi Chungsu pelajaran. 미안해요. Selesai dengan itu, Mark yang kali ini harus tanding melawan Samso di babak final cukup dibuat kesulitan karena lawan yang satu ini sengaja curang seolah ingin menghancurkan jari tangan Mark demi mencegah adanya cedera. Wasit pun mengikat kedua tangan mereka dan 마크. 그래도 잘 버티고 있어요, 마크. 저도 볼 때까지 오면서 손이 많이 안 좋았었는데 대단하지 않습니까? 지금 포지션은 리스트다. pada posisi terdesak itulah, Mark yang melihat Sujin harap-harap cemas mendoakan keberhasilannya pun membuat semangatnya terpacu, apalagi setelah mengingat bahwa Sujin dan kedua anaknya menganggap dia sebagai keluarga mereka sehingga Gania, Mark berhasil memenangkan turnamen dan telah membuktikan kemampuannya untuk jadi seorang juara. Saat diwawancara itulah, Mark akhirnya mau mengungkapkan perasaan melalui kata-kata bahwa ia ingin meminta maaf pada sang ibu karena terlambat datang dan berterima kasih karena berkat beliau Mark memiliki keluarga baru. 어머니 보고 싶습니다. Beberapa hari sejak kemenangannya, kita akan melihat Mark sudah ada di luar negeri di mana ia mewakili Korea untuk mengikuti ajang panco tingkat nasional. Setelah video callan sebentar dengan Sujin dan kedua anaknya, Mark yang kini memakai nama asli yaitu Seungmin pun dengan bangga masuk ke arena pertandingan. Tamat, ending yang cukup memuaskan.